Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita yang telah minggu lalu kita pelajari. Oh ya, terima kasih untuk anak-anakku semua ya kelas 5 yang kemarin sudah mengirimkan tugas kepada Bapak. Wah, luar biasa ya gambar-gambarnya. Kalian sudah cukup memahami ya tentunya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Pada minggu ini, kita juga akan kembali melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih dengan tujuan pembelajaran mengungkapkan syukur atas partner laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi seturut dengan citra Allah. Nah, pada minggu lalu kita kan sudah diajarkan, berapa 2 minggu yang lalu ya lebih tepatnya, diajarkan untuk perempuan dan laki-laki dipanggil untuk saling berkembang. Nah, pada minggu ini kita akan belajar perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi. Nah, maksudnya saling melengkapi apa? Dalam hal ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu bukan tanpa alasan tentunya. Selain untuk bekerja sama seperti yang 2 minggu lalu kita pelajari, tetapi juga untuk saling melengkapi. Supaya apa? Laki-laki dan perempuan itu kan pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, oleh sebab itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mendukung dan menyokong serta saling melengkapi. Tentu kalian sudah paham ya maksudnya apa. Dalam ini misal kita contohkan bahwa ayah mencari nafkah, ibu memasak di rumah. Nah, itu merupakan salah satu contoh saling melengkapi. Hanya simpel saja, tetapi saya yakin anak-anakku udah pada tahu, udah cukup banyak paham mengenai melengkapi antara laki-laki dan perempuannya seperti apa. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bagi anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan sekali lagi, bagi yang beragama Katolik, silakan sebelum dan sesudah berdoa membuat tanda salib terlebih dahulu. Dan bagi anak-anakku yang beragama lain, silakan berdoa bagaimana diajarkan di tempat ibadah dan oleh orang tuanya masing-masing. Nah, marilah anakku kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Bantulah kami agar dengan perbedaan yang ada, membuat kami saling mengisi dan membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah ikut berdoa bersama Bapak. Nah, pada halaman 26 pada buku siswa kalian, coba kalian lihat, di situ ada perbedaan untuk saling melengkapi. Nah, kita lihat beberapa gambar, di situ ada keterangan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fisik maupun secara psikis. Ada yang paham? Mungkin kalian sudah paham ya, seperti yang beberapa minggu lalu sudah Bapak ajarkan perbedaan antara fisik dan psikis. Fisik tentu kita bisa lihat dari tubuh, psikis tentu dari tingkah laku atau apa yang biasa dia lakukan sehari-hari. Ya, seperti itu pemahamannya. Pasti sangat berbeda kan tentunya. Nah, dari gambar-gambar yang kalian amati, di situ mungkin agak sedikit berbeda ya gambar yang ada di layar kalian saat ini dengan yang ada di buku. Nah, tetapi pada intinya sama, yaitu di gambar pertama ada seorang laki-laki yang sedang bekerja keras menjadi buruh untuk memecahkan batu. Kemudian di gambar sampingnya ada ibu-ibu yang sedang memasak. Kemudian di bawahnya ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan orang-orang yang sedang menanam padi di sawah. Kemudian ada anak-anak yang sedang belajar bersama. Nah, maksud dari gambar-gambar tersebut apa? Gambar pertama menunjukkan bahwa kelebihan fisik seorang laki-laki itu dapat digunakan untuk menjadi seorang yang dapat bekerja keras. Nah, kedua, ada gambar ibu yang sedang memasak. Dalam hal ini adalah bentuk psikis atau yang biasa dilakukan oleh wanita seperti biasanya, seperti itu memasak. Kemudian ada laki-laki dan perempuan beserta anaknya yang bekerja sama untuk menanam padi di sawah. Kemudian ada anak laki-laki dan perempuan yang sedang saling belajar bersama untuk saling membantu. Nah, anakku sekalian,
kita di sini sudah dapat melihat bahwa laki-laki dan perempuan tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya, sangat jelas, yaitu dari bentuk fisik sudah sangat terlihat jelas perbedaannya. Kalian juga sudah menuliskan di tugas-tugas kalian kemarin, jadi Bapak rasa nggak terlalu harus Bapak banyak jelaskan karena kalian sudah sepertinya sudah sangat paham dengan apa yang kalian kirimkan ke Bapak dan Bapak sudah melakukan penilaian. Terima kasih untuk gambar-gambar yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada halaman 27, Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi. Manusia dan Taman Eden. Nah, di situ kita sudah lihat di kitab Kejadian 2, 8 sampai 24. Kita juga sudah melihat di tema pertama yang kita pelajari hampir sama, mungkin hanya isinya agak sedikit berbeda, tetapi ini lebih ke penjelasan tentang bagaimana tindak tanduk manusia ketika ada di Taman Eden. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian membaca cerita tersebut. Mungkin ada beberapa soal yang akan Bapak masukkan untuk nanti PTS di agama. Mungkin ada beberapa yang akan Bapak masukkan dari tema ini, karena minggu depan kita masih bisa melewati tema ini. Semoga aja ini selesai, jadi kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi. Oke, kemudian lanjutnya tugas laki-laki dan perempuan. Nah, tugas Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda agar mereka saling melengkapi. Jika dunia ini hanya dihuni laki-laki dan perempuan, maka sulit tentunya. Kenapa? Karena kalian paham bahwa seorang perempuan untuk mengandung, laki-laki untuk membuahi. Dan tentunya kalau hanya ada laki-laki saja akan sangat sulit ya tentunya untuk mendapatkan keturunan. Seperti yang ada di tema sebelumnya kita bahas bahwa di situ Allah berkata bahwa berkembang biaklah kalian dan kuasailah seluruh bumi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tentunya untuk saling melengkapi dan berkembang biak atau beranak cucu tentunya. Nah, dalam hal ini masyarakat sekarang ini kita dapat melihat laki-laki dan perempuan memiliki aneka pekerjaan dan tugas. Tugas dan pekerjaan sangat berpengaruh oleh keadaan fisik dan lingkungan seseorang. Nah, kita lihat dari sekarang bahwa saat ini laki-laki dan perempuan sudah memiliki namanya emansipasi. Nah, jadi ada kesederajatan gender antara laki-laki dan perempuan di dunia modern saat ini. Mungkin zaman dahulu itu laki-laki ya bekerja, perempuan dia memasak di rumah. Tetapi dengan adanya zaman yang sekarang ini sungguh sangat maju, kesederajatan gender atau kesetaraan gender sekarang berlaku untuk semuanya. Kita dapat melihat bahwa zaman dahulu mungkin hanya sedikit perempuan yang bekerja, seperti bekerja menjadi di kantor tentunya ya, atau di sawah. Tapi sekarang lebih banyak laki-laki yang wanita yang bekerja di kantor, perempuan yang bekerja di kantor. Bahkan ada perempuan yang menjadi buruh ataupun menjadi kontraktor. Zaman dahulu itu merupakan kerjaan yang sangat tidak etis atau tidak biasa dilakukan oleh laki-laki, oleh perempuan. Bahkan banyak perempuan sekarang yang menjadi montir, menjadi pembalap. Nah, dalam hal ini anak-anakku, Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu membuat sebuah kotak. Nah, kotak tersebut akan berisi tentang pekerjaan yang saat ini dapat dilakukan wanita yang zaman dahulu tidak dapat dikerjakan oleh wanita atau perempuan. Dan sebaliknya, pekerjaan yang dapat dilakukan laki-laki yang zaman dahulu laki-laki tidak dapat lakukan. Oke, Bapak akan berikan contoh satu, laki-laki menjadi seorang koki. Nah, pada mungkin beberapa tahun yang lalu agak menjadi sebuah hal yang aneh ketika koki itu laki-laki, karena biasanya yang memasak di dapur adalah seorang perempuan. Tetapi kita melihat sini sekarang banyak koki-koki yang dikuasai oleh laki-laki. Dalam hal ini maksudnya banyak koki-koki laki-laki yang lebih terkenal daripada perempuan. Nah, perempuan sebagai pelayan restoran, mungkin ini terlalu simpel karena memang terlebih dari zaman dahulu kita mengenal perempuan memang banyak menjadi pelayan. Tetapi dalam hal ini mereka bisa menjadi seorang pemimpin pelayan restorannya. Nah, itu maksud saya.
Jadi itu merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan bisa kita lihat untuk kita jadikan contoh. Apa anak-anakku paham? Bapak rasa paham ya? Satu lagi, semisal seperti Bapak bilang kontraktor. Nah, kebanyakan kontraktor merupakan laki-laki, tetapi zaman sekarang, di era yang sekarang ini, perempuan pun bisa menjadi seorang kontraktor. Nah, itu salah satu contoh. Dua contoh. Nah, anakku, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tugas kalian hanya ini, untuk pengumpulan. Oh, ada satu lagi. Di halaman 30. Nah, kalian membuat sebuah iklan, mengajak orang untuk melakukan tindakan, tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Maksudnya diskriminasi itu apa? Merendahkan atau mengejek atau tidak menganggap suatu hal yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu yang disebut diskriminasi. Jadi kita diminta untuk membuat atau mengajak orang agar tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Oke, paham ya? Semisal contoh seperti ini. Laki-laki dapat bekerja menjadi seseorang yang bekerja di dapur atau menjadi koki. Itu merupakan bukan hal yang salah, karena koki adalah hal yang baik untuk siapapun dikerjakan selama orang itu merasa nyaman dengan pekerjaannya. Atau kalian bisa melihat atau browsing di Google untuk contoh-contoh melakukan tindakan untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anakku, Bapak rasa itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tugas kalian hanya dua, tidak perlu dikumpul. Minggu depan akan saya minta untuk pengumpulannya bersama dengan minggu depan kita akan evaluasi. Bersama dengan evaluasi, tugas tersebut akan Bapak minta di minggu depan bersama dengan tugas evaluasi. Tetapi pengerjaannya silakan kalian lakukan kapan saja karena baru minggu depan akan dikumpul. Oke, kalian paham? Kita tidak ada tugas untuk minggu ini, semuanya hanya materi. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian. Ada satu hal lagi, mari kita berefleksi. Dalam hal ini, Bapak mengajak anak-anakku sekalian untuk merasa, apakah aku sudah cukup baik menggunakan anugerahku sebagai laki-laki dan perempuan? Nah, kemudian yang kedua, apakah aku sudah cukup baik menjaga anugerah-anugerah yang telah Tuhan beri? Nah, anak-anakku sekalian, silakan berefleksi bersama orang tua kalian. Dalam hal ini, silakan kalian tanyakan kepada orang tua kalian, apakah kalian sudah cukup baik menerima anugerah laki-laki dan perempuan dan menjaganya? Tentu kalian tahu menjaga diri kalian sebagai laki-laki dan perempuan bagaimana. Kemudian, apakah kalian sudah merasa cukup baik menjaga anugerah yang telah Tuhan beri kepada kalian? Silakan berefleksi bersama orang tua kalian di rumah. Tanyakan tentang hal tersebut. Semoga kalian semua dapat berefleksi dengan baik bersama orang tua kalian. Oke, anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti yang Bapak ingatkan di awal, sebelum dan sesudah berdoa bagi yang beragama Katolik, silahkan membuat tanda salib terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang beragama lain, silahkan berdoa dengan tata cara berdoa di tempat ibadat atau yang diajarkan oleh orang tua kalian. Oke, anak-anakku, marilah kita mengambil sikap doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih pada hari ini Engkau tetap menjaga kami. Hari ini kami telah Engkau ajar mengenai kasih-Mu untuk mengenal tentang ciri khas kami. Jagalah kami selalu ya Bapa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.